Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Akbar Maulana, Muhammad Nabisya Renaldi, Dina Naila, Andi Musfira Satria. Di sini kami akan membahas materi mengenai etika dan pekerja. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja pertama akan dibacakan oleh Nabisya. Pengertian etika. Etika merupakan bagian dari filsafat. Sebagian ilmu etika mencari kebenaran, dan sebagian filsafat ia mencari ketenangan yang sedalam-dalamnya. Perkataan etika atau seperti lazim sebut etik berasal dari bahasa Latin etika. Ethos dalam bahasa Yunani artinya norma-norma, nilai kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang baik. Etika diarahkan kepada perilaku manusia yang dilakukan secara sadar atas kemauan sendiri. Etika merupakan tata cara berhubungan dengan manusia lainnya. Kode etik. Kode etik ialah kaidah-kaidah peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan dan diterima oleh seluruh anggota atau anggota suatu profesi. Kode etik harus dilaksanakan dengan baik dan tidak boleh menyimpang dari peraturan-peraturannya. Kedudukan kode etik adalah sebagai pedoman untuk berperilaku yang baik dan benar, namun implementasi sangat tergantung kepada karakter masing-masing individu. Etika karyawan. Etika karyawan merupakan tata cara berhubungan dengan manusia lainnya, khusus dengan dunia perbankan. Masalah etika sangat perlu untuk diketahui dan dijalankan. Nasabah yang datang ke bank sekalipun tanpa diundang merupakan tamu yang penting. Tamu kehormatan yang harus diberikan pelayanan yang maksimal agar nasabah merasa dihargai, dihormati, dan diselesaikan masalahnya. Penerapan etika karyawan. Seiring dengan berkembangnya perekonomian pada zaman yang semakin modern ini, banyak berdirinya lembaga keuangan sehingga banyak persaingan yang harus dilakukan secara sehat, serta pola pikir yang berperilaku masyarakat yang semakin pandai dalam memilih produk serta pelayanan dan memberikan kepuasan. Selanjutnya dibacakan oleh Andi Musfira. Dina Naila. Maaf. Selanjutnya ada hak-hak pekerja. Yang pertama, hak atas pekerjaan merupakan suatu hak asasi manusia karena pertama, sebagaimana dikatakan John Locke, kerja melekat pada tubuh manusia. Yang kedua, hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak ia mengikat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan. Yang ketiga, hak atas perlindungan, keamanan, dan kesehatan. Setiap perusahaan organisasi wajib menyediakan jaminan kesehatan dan melindungi setiap pekerjaannya. Hak untuk diproses hukum secara sah. Hak ini terutama berlaku ketika seseorang pekerja dituduh dan diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Yang kelima, hak untuk diperlakukan secara sama. Dengan hak ini atau ditegaskan bahwa semua pekerja pada prinsipnya harus diperlakukan secara sama. Artinya tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan, entah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis, agama, dan semacamnya, baik dalam sikap dan perlakuannya. Selanjutnya, karyawan juga mempunyai kewajiban terhadap perusahaan yang berupa
Kewajiban ketaatan, karyawan harus taat kepada atasannya karena ada ikatan kerja antara keduanya. Namun tentunya taat di sini bukan berarti harus selalu mematuhi semua perintah atasan. Jika perintah tersebut dianggap tidak bermoral dan tidak wajar, maka pekerja tidak wajib mematuhinya. Yang kedua, kewajiban konfidensialitas, kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat rahasia karena berkaitan dengan profesinya. Perusahaan sangat keberatan jika informasi rahasia jatuh ke pihak lain, khususnya pesaing. Yang ketiga, kewajiban loyalitas, karyawan harus mendukung dan merealisasikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan perusahaan. Etika kerja merupakan rumusan penerapan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungannya, dengan tujuan untuk mengatur tata krama aktivitas para karyawannya agar mencapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang maksimal. Terdapat 3 faktor yang memungkinkan terciptanya iklim etika dalam perusahaan, yaitu terciptanya budaya perusahaan secara baik, terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya, terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai. Selanjutnya, terdapat beberapa hal yang bisa mendorong pekerja berperilaku etis dalam pekerjaannya, yaitu yang pertama, komunikasi yang baik, karena tanpa memperhatikan di mana kita berada saat ini dalam hierarki manajemen, kita tidak dapat membuat komunikasi yang efektif. Yang kedua, ketentuan atau standar. Yang ketiga, keteladanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andi Spira. Dengan menggunakan etika bisnis sebagai dasar berperilaku dalam bekerja, baik digunakan oleh manajemen maupun semua anggota organisasi, maka perusahaan akan mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah yang memiliki kesehatan moral dan mental, punya semangat dalam meningkatkan kualitas kerja di segala bidang, maupun beradaptasi dan memiliki kreativitas tinggi, ulet, dan pantang menyerah, serta berorientasi pada produktivitas kerja. Dalam buku Dev Ulrich 1996 menyebutkan bahwa terdapat 4 aspek untuk meraih keunggulan yang harus dilakukan oleh sumber daya manusia, yaitu yang pertama, strategi partner. Bagaimana manajemen mengelola sumber daya manusia sehingga dapat menjadi mitra. Yang kedua, administrasi expert. Bagaimana manajemen menciptakan efisiensi administrasi. Yang ketiga, employer champion. Bagaimana manajemen dapat meningkatkan kontribusi karyawan. Yang keempat, agent of change. Bagaimana manajemen mendorong karyawannya untuk berubah. Prinsip etis. Yang pertama, bekerja dengan ikhlas. Bekerja dengan ikhlas berarti bekerja dengan penuh kerelaan. Setiap pekerjaan harus menyadari bahwa pekerjaan yang dilaksanakannya adalah karena kemauannya sendiri, bukan karena paksaan. Yang kedua, bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab. Dengan ketekunan, serumit apapun jenis pekerjaannya pasti akan terselesaikan dengan baik. Bertanggung jawab atas hasil kerja, tindakan, dan keputusan yang dibuat. Yang ketiga, bekerja dengan semangat dan disiplin. Bersemangat berarti mempunyai dorongan yang tinggi untuk senantiasa meningkatkan prestasi dan bersedia menerima nasihat atau teguran. Disiplin berarti tertib dalam tindakan, patuh dan taat kepada peraturan dan undang-undang. Dengan disiplin akan menjamin produktivitas kerja. Yang keempat, bekerja dengan kejujuran dan dapat dipercaya, memenuhi janji dan secara tetap memenuhi patokan kejujuran, ketulusan hati atas segala tindakan dan pernyataan kita. Yang kelima, berkemampuan dan bijaksana, meningkatkan keterampilan untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, berupaya menambah luas ilmu pengetahuan dan bertindak secara berhati-hati dengan terus belajar dari
dari menggali ilmu kita, karena ilmu dan teknologi berkembang dengan begitu pesatnya. Whistleblowing di sini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang pekerja untuk memberitahukan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan atau atasan secara pribadi kepada pihak lain, baik itu khayalak umum ataupun instansi atau atasan yang berkaitan langsung dengan yang melakukan kecurangan tersebut. Jadi tujuan whistleblowing di sini untuk memperbaiki atau mencegah suatu tindakan yang merugikan. Valeskus 2005 menjelaskan bahwa seseorang memiliki kewajiban melakukan whistleblowing apabila yang pertama, orang tersebut memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran, baik karena merupakan bagian dari tanggung jawab profesionalnya. Yang kedua, pelanggaran tersebut bisa mengakibatkan kerugian serius terhadap kesejahteraan masyarakat, mengakibatkan ketidakadilan pada seseorang atau suatu kelompok, atau merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak moral seseorang atau banyak orang. Ada dua macam whistleblowing. Yang pertama, whistleblowing internal. Ini terjadi dalam lingkungan internal perusahaan, di mana yang melakukan kecurangan adalah individu di dalam perusahaan, kemudian dilaporkan ke atasan yang bersangkutan karena tindakannya dapat merugikan perusahaan. Yang kedua, whistleblowing eksternal. Ini terjadi jika melakukan kecurangan adalah perusahaannya, di mana akibat yang ditimbulkan berdampak negatif pada masyarakat, sehingga pekerja mengungkapkan kecurangan tersebut kepada khayalak umum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Akbar Maulana. Thomas John dalam Linda Trevino berteori bahwa setiap isu etika mempunyai 6 komponen moral yang menyumbang pada intensitas moral, yaitu magnitude of consequence, merupakan dampak dan kerugian-kerugian yang akan ditimbulkan terhadap korban atau ahli waris. Social consequence, tingkatan dan perjanjian sosial yang mengakibatkan suatu tindakan baik atau buruk. Probability of effect, kemungkinan bahwa tindakan-tindakan akan terjadi secara tepat dan akan menyebabkan kerugian. Temporary immediacy, tentang waktu antara saat sekarang dan pemulaan timbulnya konsekuensi. Proximity, perasaan dekatnya terhadap korban baik dari segi sosial, psikologi maupun fisik. Consequence of effect merupakan fungsi kebalikan dari sejumlah orang yang dipengaruhi oleh suatu tindakan. Tampilan etika yang kuat dalam tepat waktu. Yang pertama, datang tepat waktu setiap hari. Karyawan selalu datang tepat waktu dapat diartikan bahwa ketika jam kerja, mereka benar-benar melakukan pekerjaan mereka. Tidak berjalan-jalan di luar kantor tanpa sepengetahuan bos atau asik membuka media sosial saat mengerjakan pekerjaan kantor. Melakukan apa yang perlu dilakukan. Seseorang yang memiliki etika kerja yang kuat, mereka akan mengerjakan semua tugas kerja yang mudah dan yang sulit sekalipun. Mereka tidak akan meninggalkan tanggung jawab yang harus mereka kerjakan. Semuanya akan mereka kerjakan sampai selesai. 3, selalu berusaha memberikan yang terbaik. Seseorang yang memiliki etika kerja yang baik juga akan selalu memberikan upaya yang terbaik yang dia miliki. Semua ini dilakukan demi mendapatkan hasil yang terbaik juga. Meningkatkan moral pekerja. Untuk menanamkan moral karyawan yang positif dan tidak selalu mesti dengan cara menambah pundi-pundi gaji mereka, perusahaan yang besar dan tim yang puas memiliki sikap umum yang positif dan rasa kepuasan kerja yang terkait dengan kesejahteraan secara umum. Untuk cara melakukannya, tingkatan lingkungan kerja ini tidak mesti mahal seperti kedengarannya, terutama di tengah-tengah pandemi seperti sekarang. Banyak UKM yang bekerja di ruang sempit, bahkan garasi, namun mereka masih menikmatinya. Kedua, peduli dengan kesehatan jiwa.
Bagaimanapun juga, moral karyawan juga sama berlaku di lingkungan kerja dari rumah atau jarak jauh seperti kantor sesungguhnya. Karena itu menawarkan area dukungan seperti kesehatan jiwa itu sangat penting. Yang ketiga, menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Pekerja yang fleksibel memperbolehkan tim bekerja di rumah adalah hal yang perlu dipertimbangkan. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang sempurna berarti bahwa kehidupan yang berkualitas di rumah karyawan tidak terganggu oleh jam kerja mereka. Keempat, hierarki rata sudah menjadi norma yang diterima di kantor modern. Pemilik bisnis dan bos harus menghilangkan segala ego mereka sehingga akan mendorong mereka membagikan ide-ide baru dan mengatasi masalah secara kreatif dan tidak dibatasi oleh pangkat. Kesimpulan, sebagai ilmu, etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat, ia mencari keterangan yang atau benar yang sedalam-dalamnya. Etika diarahkan kepada perilaku manusia yang dilakukan secara sadar dan atas kemauan sendiri. Sedangkan karyawan meliputi seluruh pekerjaan non-manajer. Karyawan meliputi serangkaian tugas yang harus dilakukan sesuai dengan uraian jabatan atau job description yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika kerja adalah acuan atau aturan norma yang dijadikan pedoman dalam bekerja, di mana aturan tersebut dimiliki oleh setiap perusahaan untuk diikuti oleh seluruh karyawan termasuk pimpinan sehingga akan mampu membentuk nilai moral yang baik. Sudah. Baik, mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok 6 ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.